Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Bersama saya, Ari Agustias. Kita awali informasi pertama dari Suara Gresik bersama Putri Rizkiana. PSBB di Kabupaten Gresik, masyarakat diharap patuhi aturan. Pemerintah Gresik akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tanggal 28 April 2020. Langkah ini diambil guna mencegah penyebaran COVID-19. Selama diberlakukan PSBB, pemerintah akan menerapkan jam malam di semua wilayah di Kabupaten Gresik. Warga nantinya dilarang beraktivitas di luar rumah pada jam tertentu. Protokol Pemkab Gresik Reza Pahlevi mengatakan bahwa jam malam tidak hanya diberlakukan di wilayah zona merah, namun di seluruh wilayah yakni 18 kecamatan dari total 8 kecamatan yang diberlakukan PSBB. Larangan bagi warga Gresik beraktivitas di luar rumah berlaku mulai pukul 21.00 hingga 04.00 waktu Indonesia Barat. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 2020 pada Pasal 25 bagian kedua tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19. Harapannya agar masyarakat mematuhi adanya aturan PSBB guna mencegah penyebaran COVID-19 supaya tidak meluas di Kabupaten Gresik. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik. Kita bergeser ke Suara Ngawi, ada Akmal Mustafa. 1.170 kendaraan diminta putar balik oleh pihak Polres Ngawi. Ada 8 titik penyekatan atau checkpoint untuk masuk Jawa Timur. Salah satunya checkpoint Kabupaten Ngawi yang termasuk paling ramai dibandingkan 8 checkpoint yang ada. Sedangkan sekitar 1.170 kendaraan diminta putar balik oleh pihak kepolisian dan yang paling banyak adalah kendaraan dari checkpoint Ngawi sebanyak 550 terhitung sejak Sabtu 25 April dini hari. Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur saat sidak di gerbang tol Ngawi mengatakan kaitan dengan larangan kendaraan yang dikecualikan seperti energi, logistik, dan kesehatan diizinkan masuk Jawa Timur. Namun yang tidak dikecualikan diminta untuk putar balik. Memang lalu lintas yang menjadi pintu masuk utama yang sangat strategis untuk ke Jawa Timur. Oleh karena itu, kaitan dengan larangan mudik, maka hal-hal yang tidak dikecualikan maka diminta untuk melakukan putar balik. Sementara di area checkpoint, tim gugus menyediakan kartu ODR, orang dalam resiko, hand sanitizer, dan air mengalir, serta sabun untuk cuci tangan. Dengan harapan seluruh protokol kesehatan tetap dipatuhi. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya kita ke Suara Sidoarjo bersama Panji Harto. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG wilayah Jaba Nusra aman sampai Lebaran. PT Pertamina Marketing Operation Region 5, MOR 5, yang meliputi area Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, pastikan bahwa stok BBM dan LPG selama Ramadan 1441 Hijriah hingga Idul Fitri 2020 nanti aman dan terpenuhi. Rustam Haji, manajer komunikasi Pertamina MOR 5, Jumat kemarin menyampaikan, masuk di bulan suci Ramadan, Pertamina khususnya di MOR 5 wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara memastikan bahwa kebutuhan BBM dan LPG untuk masyarakat tercukupi. Jadi kami di Jawa Timur sudah membentuk tim Satgas Ramadan, Idul Fitri, dan COVID-19, Satgas Rafiko 2020, yang sudah berjalan sejak tanggal 8 April kemarin sampai nanti 8 Juni, dan apabila memang diperlukan bisa diperpanjang. Pertamina juga himbau agar konsumen membiasakan untuk bertransaksi secara cashless. Hal ini untuk mengurangi potensi penyebaran virus melalui uang tunai. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kali ini kita menuju ke Belambangan FM Banyuwangi. Ada Akbar Wiyana, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, lakukan pendataan online pemudik. Gugus tugas penanganan COVID-19 Banyuwangi menerapkan pendataan berbasis online di sejumlah pintu masuk di Kabupaten Banyuwangi. Pendataan online tersebut membuat pemantauan warga pendatang yang dikategorikan sebagai orang dengan resiko atau ODR yang harus menjalani isolasi mandiri menjadi lebih mudah dilakukan.
Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan semua KTP pendatang akan dipindai ke server, lalu terkirim ke jaringan Smart Kampung Desa dan Kelurahan, sehingga operator Smart Kampung di desa dan kelurahan mendapat notifikasi secara real time ketika ada warganya yang baru datang. Anas menambahkan di sejumlah titik masuk Banyuwangi telah diletakkan sejumlah perangkat teknologi informasi yang dioperasikan oleh petugas dinas terkait. Selain pendataan online, para pendatang juga menjalani pemeriksaan sesuai protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banyuwangi Budi Santoso menambahkan dari data tersebut, desa tak perlu lagi harus melakukan pemeriksaan ataupun kucing-kucingan mencari warganya yang baru datang dari luar kota untuk melakukan karantina mandiri. Akbar Wiana, Blambangan FM Banyuwangi. Informasi selanjutnya dari Pradia Suara FM Tuban. Pemprov Jatim gelar Musrenbang 2021, fokus RKPD 2021 percepatan pemulihan ketahanan ekonomi. Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 resmi dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Senin 27 April. Sementara itu bertempat di ruang Dandang Wacana Seda Tuban, Wakil Bupati Tuban Nur Nahar Husein bersama Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban mengikuti rangkaian Musrenbang RKPD Jatim tahun 2021. Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menyatakan penyebaran pandemi COVID-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material di berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, fokus pembangunan RKPD tahun 2021 diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan, dan infrastruktur di Jawa Timur. Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, maka dijelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Kemendagri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan Musrenbang di daerah agar dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing dengan tetap mengusahakan penandatanganan berita acara. Arya Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Kota Blitar, ada Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Total refocusing anggaran penanganan COVID-19 di Kota Blitar capai 63,6 miliar. Pemerintah Kota Blitar telah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan wabah COVID-19. Secara keseluruhan, pemerintah kota melakukan perampingan anggaran di masing-masing OPD hingga terkumpul anggaran senilai 63,6 miliar rupiah. Widodo Sabtono Johannes, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah BPKAD Kota Blitar mengatakan, anggaran yang terkumpul pada refocusing anggaran tahap pertama senilai 8 miliar rupiah dimanfaatkan untuk mencukupi penyaluran bantuan warga Kota Blitar yang terdampak COVID-19. Sementara pada refocusing anggaran tahap kedua, terdapat beberapa sasaran anggaran mulai dari bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Untuk mendukung penanganan bidang kesehatan, Pemkot Blitar menganggarkan dana senilai 29 miliar rupiah, anggaran untuk jaring pengaman sosial senilai 12 miliar rupiah, dan untuk pemulihan dampak ekonomi senilai 14,6 miliar rupiah. Widodo mengatakan untuk anggaran yang saat ini berjalan berasal dari refocusing tahap pertama, sementara untuk tahap kedua masih menyusun mekanisme dan segera disahkan untuk pemanfaatannya. Tahap 2 ini yang untuk penanganan kesehatan disediakan 29M. Kemudian untuk jaring pengaman sosial atau social safety net-nya itu 12M. Kemudian untuk dampak ekonomi pasca bencana nanti itu adalah 14,6M. Widodo menambahkan refocusing tahap selanjutnya akan dilakukan jika memang diperlukan, mengingat wabah COVID-19 tidak bisa diprediksi, sehingga saat ini pemerintah kota fokus pada pelaksanaan anggaran tahap pertama dan kedua. Kirana Nisa, Mahardika FM. Lina Pradita dari Suara Kota Probolinggo bawa kabar. Hasil tes swab pasien positif corona 2 kali negatif, kini positif lagi. Hasil tes swab pasien positif corona asal Kota Probolinggo berinisial S sempat 2 kali dinyatakan negatif, namun hasil tes keempatnya malah mengejutkan karena hasilnya positif. Karenanya, meski secara fisik kondisinya sehat, S belum diperbolehkan pulang dari RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, Bapak Muhammad Sofi Subri, dalam press release Minggu malam. Wawali membenarkan jika sebelumnya hasil tes swab kali ketiga S sudah negatif, namun untuk memastikannya, kembali melalui tes swab keempat, namun ternyata hasilnya positif. Pasien S merupakan pasien yang dinyatakan
dinyatakan positif corona di Kota Probolinggo bersama putranya. Namun putranya telah dipulangkan karena dari 2 kali tes swab hasilnya negatif. S memiliki riwayat perjalanan ke Surabaya untuk mengikuti pelatihan tenaga kesehatan haji Indonesia atau TKIH pada 9 hingga 18 Maret lalu di Asrama Haji Sukolilo. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya ada Kolik Maulidi Aralita Pamekasan. Bupati Pamekasan merasa bersyukur 2 pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Alhamdulillah, puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab 2 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Slamet Mertodirjo Kabupaten Pamekasan telah dinyatakan sehat. Demikian disampaikan Badrut Tamam, Bupati Pamekasan, saat memberikan keterangan pers Senin sore kemarin di Peringgitan Luar Mandep Agung Ronggo Sukowati. Orang nomor 1 di kabupaten berslogan Gerbang Salam ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, Satgas COVID-19, Forkopimda, serta seluruh tim medis yang telah dengan tulus dan ikhlas mendoakan dan merawat para pasien COVID-19, sehingga mereka yang telah dinyatakan sehat kembali berkumpul dengan keluarganya. Bupati Badrut mengapresiasi kepada tim Satgas COVID-19 dan tim kesehatan di Kabupaten Pamekasan yang dengan penuh kesabaran merawat para pasien COVID-19, serta kepada seluruh stakeholder tingkat kecamatan dan desa atas kerjasamanya dalam penanganan COVID-19. Berkat kerja luar biasa dari tim COVID dan tim kesehatan serta Direktur Rumah Sakit, pasien 02 dan pasien 03 alhamdulillah sudah dinyatakan sehat dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Bupati Badrut Tamam akan terus mendorong kinerja seluruh tim Satgas COVID-19 lebih masif lagi melawan pandemi COVID-19 di tengah-tengah masyarakat agar segera berlalu. Bupati juga berpesan tetap rutin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sama-sama berdoa mumpung di bulan suci Ramadan. Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Kita menuju ke Tulung Agung bersama Mega Kristi dari RGR FM Tulung Agung. Gugus Tugas Kabupaten Tulung Agung terima bantuan 500 baju Hamzat dari PT Telkom Indonesia. Bentuk kepedulian PT Telkom Indonesia sebagai satu BUMN dalam percepatan penanganan COVID-19 diwujudkan dengan bantuan berupa 500 baju hazmat. Semoga kepedulian PT Telkom Indonesia berupa APD ini bisa dipergunakan oleh para tenaga medis dalam penanganan COVID-19 di Tulung Agung. Demikian dikatakan Syamsul, Kepala PT Telkom Indonesia Cabang Tulung Agung. Bantuan diterima langsung oleh Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Tulung Agung, Dr. Andes Marioto Birawa MM di Pendopo Kongresarem Kusumaning Bongso. Seperti diketahui, baju hazmat sangat dibutuhkan oleh tenaga medis karena merupakan sarpras bagi tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Selanjutnya, Kiki Desilia dari Suara Madiun bawa kabar. Lapas kelas 1 Madiun bagikan sembako dan masker kepada warga kurang mampu. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Madiun membagikan 300 sembako dan masker kain kepada warga kurang mampu di Kota Madiun. Kepala Lapas Kelas 1 Madiun, Turman Saud Marujahan Hutapea mengungkapkan, pembagian sembako dan masker tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dari penyebaran virus corona. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wujud kepedulian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terhadap masyarakat. Turman mengungkapkan sumbangan ini merupakan swadaya sukarela yang dikumpulkan dari pegawai Lapas Kelas 1 Madiun. Paket sembako tersebut berisi beras, gula, mie instan, minyak goreng, dan sabun mandi. Selain sembako, masyarakat juga mendapatkan masker kain yang diproduksi oleh warga binaan pemasyarakatan atau BBP Wanita Lapas Kelas 1 Madiun. Diharapkan, bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya selama masa pandemi virus corona. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kita menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar, ada Oza Ahmad bawa kabar. PPDB Lembaga Pendidikan di bawah naungan Kemenak Kabupaten Blitar telah selesai. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Masadi mengatakan pendaftaran peserta Didi Baru atau PPDB di bawah naungannya mulai RA, MI, dan MTS dipastikan sudah rampung sebelum mewabahnya virus corona, di mana pendaftaran yang masih dilaksanakan secara manual itu dilakukan sekitar Januari 2020. Jamil menjelaskan untuk saat ini para peserta Didi Baru sedang melengkapi persyaratan administrasi mengingat saat ini sedang mewabah virus corona. Kelengkapan persyaratan administrasi bisa dilakukan melalui online. Pihak sekolah akan melakukan pengecekan dan memberitahu
yang bersangkutan jika ada persyaratan yang kurang. Langkah ini juga dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona dengan menerapkan sistem online tersebut. Di beberapa sekolah, utamanya yang pondok pesantren, sudah melaksanakan proses penerimaan siswa awal-awal sebelum munculnya wabah. Hari ini itu tinggal proses administrasi saja. Jamil menambahkan, dengan terus berprosesnya PPDB, nantinya setelah kondisinya sudah memungkinkan, pembelajaran bisa langsung dilakukan di tahun ajaran baru dan harapannya wabah virus corona segera berakhir. Oza Ahmad melaporkan. Informasi selanjutnya ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Pasar murah di Lumajang pada Ramadan tahun ini ditiadakan. Pada bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, Dinas Perdagangan Tindak Kabupaten Lumajang selalu menggelar pasar murah. Namun berbeda pada puasa tahun ini, pasar murah itu harus ditiadakan dengan alasan karena adanya pandemi COVID-19. Samsul Arifin, Kepala Bidang Perdagangan Tindak Lumajang menegaskan bahwa pihaknya sengaja meniadakan kegiatan pasar murah pada Ramadan kali ini demi mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Lumajang. Ia menjelaskan jika pasar murah atau sejenisnya tetap digelar, tentu sangat berpotensi mengumpulkan orang yang sangat banyak. Sedangkan sudah ada himbauan dari pemerintah kepada masyarakat untuk tetap jaga jarak atau social distancing. Samsul berharap selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, harga kebutuhan pokok bisa tetap relatif normal. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dan informasi terakhir datang dari Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati, RSAL Nganjuk. Hujan deras, 3 desa di Kabupaten Nganjuk tergenang air bah. Hujan deras di Kota Nganjuk membuat 3 desa di Kecamatan Sukomoro dan Tanjung Anom tergenang air, yakni di Desa Sumengko, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, serta Desa Banjar Anyar Tanjung Anom. Kalaksa BPBD Nganjuk Sukoyono mengatakan, hujan deras melanda hampir seluruh kawasan Nganjuk. Hujan yang turun sekitar pukul 21.40 hingga dini hari, akibatnya beberapa titik mengalami banjir. 2 daerah di Kecamatan Sukomoro yang tergenang banjir luapan berada di Kelurahan Sukomoro dan Desa Sumengko. Di Kelurahan Sukomoro banjir mengenang Dusun Templek hingga ketinggian air di jalan dan pekarangan mencapai ketinggian sekitar 20 cm dan ada yang masuk ke rumah dengan ketinggian air sekitar 5-10 meter. Dari hasil analisa BPBD, air luapan karena adanya penyempitan Sungai Apur di timur Puskesmas Sukomoro. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Demikian rangkaian informasi dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Ari Agustias yang bertugas pamit dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.